Wabarakatuh. Saya Muhammad Kameli, menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Payakumbuh dari 1 Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Payakumbuh berdiri pada tahun 1883, di mana bangunan ini adalah merupakan bangunan peninggalan dari kolonial Belanda. Lapas ini berada di tengah kota Payakumbuh dengan luas tanah 3.550 meter persegi dan luas bangunan 1.660 meter persegi. Lapas Payakumbuh merupakan lapas produksi di mana pada tahun ini telah kami laksanakan pelatihan kementerian sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk pegawai, Lapas Payakumbuh memiliki pegawai sebanyak 53 orang, ada 2 JFT di sana, dokter dan perawat. Kemudian 11 pejabat struktural dan selebihnya adalah staf. Lapas Payakumbuh juga mengalami overkapasitas kurang lebih sekitar 400% lebih. Yang kami lakukan adalah telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Payakumbuh. Dari pemerintah kota akan disiapkan sebidang lahan nanti untuk pembangunan gedung lapas baru. Membuktikan kesungguhan dan tekad Lapas Payakumbuh menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2022, maka diadakan pencanangan zona integritas, dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas yang diikuti oleh seluruh pegawai. Penandatanganan zona integritas dilakukan sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai Lapas kelas 2B Payakumbuh dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Siapa kita? Lapas Payakumbuh! Lapas Payakumbuh Pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif! Cek sound! Mari kita bekerja keras, mari kita bekerja ikhlas, wujudkan Lapas Payakumbuh, jujur bersih dan melayani. Kami yakin kami pasti bisa bekerja keras tanpa korupsi. Kami yakin kami pasti dari UPBK milik kami. Lapas Payakumbuh Luar biasa pasti UPBK. kami pasti Birokrasi bersih tanpa korupsi. Lapas Payakumbuh Melayani sepenuh hati. Lapas Payakumbuh menuju wilayah bebas dari korupsi, kami sudah melakukan beberapa inovasi. 1. Sistem Informasi Masyarakat yang kami singkat dengan SIMAS. SIMAS hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan pelayanan apa saja yang ada di Lapas Payakumbuh. Aplikasi SIMAS dihadirkan dalam bentuk media televisi yang ditayangkan pada ruang tunggu kunjungan. 2. Sistem Pendaftaran Kunjungan Online atau SIPAKO. SIPAKO hadir dalam bentuk aplikasi berbasis web. SIPAKO dapat mempermudah dan mempercepat layanan kepada keluarga warga binaan yang ingin berkunjung ke Lapas Payakumbuh tanpa harus mengantri. Terlebih di masa pandemi ini, antrian dapat menyebabkan kerumunan sehingga diciptakan sebuah inovasi SIPAKO yang dapat mengurai hal tersebut. 3. Edatin, Elektronik Data Integrasi Narapidana. Edatin merupakan sebuah inovasi pengembangan dari sistem database pemasyarakatan. Lebih tepatnya, dapat mempersingkat waktu dari penjamin atau keluarga warga binaan pemasyarakatan dalam melengkapi berkas pengusulan hak integrasi WBP. Edatin digunakan dalam melayani WBP dan keluarga WBP yang sedang dan akan mengusulkan hak-hak integrasi berupa cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan asimilasi. Dalam praktiknya, Edatin digunakan dalam aplikasi berbasis web yang dapat dijangkau di mana saja. 4. Sahabat Lakumba. Sahabat Lakumba merupakan sebuah inovasi yang dibuat untuk mempermudah pemberian informasi, yakni berupa grup WhatsApp yang beranggotakan keluarga WBP di Lapas Payakumbuh, yang berfungsi sebagai penyambung silaturahmi dan sebagai media penyampaian dan pencarian informasi bagi keluarga WBP. 5. Pojok Buku Lakumba. Pojok Buku Lakumba adalah inovasi yang bertujuan untuk mempermudah warga binaan dalam mendapatkan buku bacaan dengan menyediakan pojok baca beserta buku di dalam blok hunian. Output yang dihasilkan dari inovasi layanan Pojok Buku Lakumba yaitu WBP bisa mengakses buku di dalam blok hunian tanpa harus ke perpustakaan.
Kemudian, minat baca WBP pun bisa meningkat karena WBP tidak perlu berjalan jauh keluar blok hunian untuk membaca buku. 6. Sikonik atau Sistem Kontrol Elektronik. Sikonik adalah merupakan inovasi Lapas Payakumbuh di bidang pengamanan. Sistem kontrol elektronik menjadi terobosan baru untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan lebih efisien di bidang pengamanan. Cara kerja Sikonik: di setiap titik yang harus dikontrol, petugas secara berkala dipasang barcode dan melakukan scan barcode, dan data kontrol akan terekam secara otomatis di dalam aplikasi Sikonik tersebut. Dan data tersebut bisa dimonitor di aplikasi dan dapat langsung memonitor kinerja petugas pengamanan. Dalam rangka membangun zona integritas di Lapas Kelas 2B Payakumbuh, tim seleksi Payakumbuh telah melaksanakan seleksi pemilihan tim Pokja. Maka terpilihlah anggota tim yang siap bekerja sama mengisi 6 Pokja area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Pokja Manajemen Perubahan hadir untuk merubah pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas di Lapas Payakumbuh. Perubahan yang dilakukan diantaranya pelaksanaan apel pagi dan siang seluruh pegawai. Di dalam pelaksanaan apel yang dipimpin secara bergantian oleh pejabat struktural, selalu memberikan amanat mengenai tata nilai kami pasti, sehingga terbentuk mindset kedisiplinan kerja dan peningkatan kualitas kinerja. 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana yaitu untuk meningkatkan efektif dan efisien sistem informasi dan layanan, proses dan prosedur kerja, berupa penggunaan media sosial di lapas sebagai sarana yang aktif mempublikasikan layanan yang ada di Lapas Kelas 2B Payakumbuh. Kinerja setiap pegawai terukur dengan adanya aplikasi Simpek yang dipantau dan dievaluasi setiap bulannya oleh atasan langsung. 3. Sistem Manajemen SDM. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di Lapas Kelas 2B Payakumbuh, Pokja SDM hadir dengan setiap monitoring dan evaluasi yang ada, seperti Monef penempatan pegawai terhadap kinerja unit, Monef rencana kebutuhan pegawai, Monef kebijakan rotasi internal, dan Monef pengembangan kompetensi pegawai. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pokja Akuntabilitas hadir dengan perubahan yang diberikan seperti tersusunnya rencana kerja tahunan atau renja, rapat pemantauan pencapaian kinerja yang direview setiap bulannya oleh Kasat, serta selalu mengingatkan operator Smart Monef e-performance dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Pokja Pengawasan hadir dengan perubahan semakin seringnya sosialisasi anti gratifikasi yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada warga binaan melalui banner anti gratifikasi dan melalui public campaign duta layanan. Pengaduan masyarakat pun selalu kami evaluasi sesuai SOP yang ada, menjaga kerahasiaan informan, dan sampai tuntas kembali ke masyarakat. 6. Peningkatan kualitas layanan publik. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Lapas Kelas 2B Payakumbuh, di dalam laporan Pokja Pelayanan Publik telah terbentuk pelayanan terpadu satu pintu yang pada saat ini sudah berjalan dengan adanya petugas yang menjaga dari bagian registrasi, menyangkut informasi, layanan integrasi, serta dengan diletakkannya kotak pengaduan, survei IPK dan IKM pun sudah berjalan dengan baik dan dilakukan monitoring evaluasi setiap bulannya.
KTP, CP, rencana asimilasi, itu semua kami dapatkan tanpa dipungut biaya.